Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum. Selamat datang pada channel ini. Alhamdulillahi innahu karimun jawad. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Baiklah teman-teman, sebagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan apa itu isim kana dan khabar mufrad. Langsung saja di sini ya. Yang pertama nomor 1 ya, di sini ada kolom mubtada dan khabar mufrad. Kemudian di sini ada jumlah ismiyah, ada kana jumlah ismiyah dan juga isim kana dan juga khabar mufrad. Yang pertama, untuk memahami apa itu isim kana dan khabar mufrad, tentunya kita harus pahami dulu ini nih, tentang jumlah ismiyah ya. Apa itu jumlah ismiyah? Kalimat yang diawali dengan kata benda. Kata benda dalam bahasa Arab namanya isim. Contohnya gimana Pak? Oke, siap ya. Nah, teman-teman silakan lihat di sini ya. Di sini ada mubtada, ada khabar. Jadi jumlah ismiyah itu atau kalimat yang diawali dengan kata benda dalam bahasa Arab itu harus ada 2 syarat. Yang pertama terdiri dari mubtada atau subjek dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua ada khobar. Khobar itu dalam bahasa adalah predikat. Nah, kemudian ini apa dalam kurung mufrad, artinya bentuk predikatnya tunggal ya, hanya tunggal. Tunggal di sini bukan berarti jumlahnya. Nah, nanti kita akan jelaskan ya. Kita akan bikin mudah. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi sebelum contoh saya akan jelaskan kembali. Kata jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Saat ada 2, ada subjek, ada predikat, ada khobar, ada mubtada, ada khobar. Yang pertama ini ya, at-talibu artinya murid laki-laki atau siswa. Mahirun, dia pintar. At-talib ini kan kata benda ya, murid ini kan kata benda. Kemudian mahir ini adalah predikat. Apa itu predikat? Predikat adalah kata yang menjelaskan terhadap kata sebelumnya. Mahirun ini artinya pintar. Pintar ini menjelaskan kepada siapa? Oh, pintar ini menjelaskan kepada at-talibu. Artinya mahirun ini predikat, bentuknya tunggal atau satu. At-talibu artinya murid. Nah, murid ini sebagai apa? Pelaku atau subjek. Nah, maka subjek ini ya yang diawali dengan kata benda namanya jumlah ismiyah. Tetapi kita akan mau bahas isim kana nih, ya kan? Kana jumlah ismiyah. Gimana sih kalau ada kana ketika digabung dengan jumlah ismiyah? Apakah ada pengaruhnya? Kita lihat di sini. Nah, di sini ada kata isim kana. Gak usah bingung, pokoknya kana gitu aja, gak usah isim kana ya. Kemudian khobar mufrad. Nah, jadi contoh yang berikutnya ini akan menggabungkan antara kana dengan jumlah ismiyah. Tadi kan at-talibu mahirun, betul ya, nomor 1 ya. Kita akan masukin kana menjadi bagaimana? Ketika at-talibu mahirun ini yang awalnya jumlah ismiyah dimasukin kana, ada kananya di depan ya. At-talibunya tetap dibaca at-talibu sama. Nah, sama ya. Ini lihat at-talibu yang di sini dengan yang di sini sama ya. Kemudian yang berbeda adalah khobarnya atau predikat. Nah, satu sini predikat ya, predikat. Nah, mahirun ini kan awalnya mahirun ya. Kok bisa menjadi mahirun Pak? Iya, karena ada kana. Pokoknya tidak perlu bingung, pokoknya kalau ada kana ya, yang predikatnya awalnya dhammah tanwin mahirun, ada kana menjadi mahiron ya, menjadi fathah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ya,
Yang kedua di situ ada at-talibani mahirani, ya. At-talibani mahirani. Tetap ya, kita harus mulai dari jumlah ismiyah dulu, nggak bisa langsung kana. Nah, biar paham ya. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan kata benda. Di sini nomor 2 adalah at-talibani mahirani. 2 orang siswa, ya, mereka pintar, ya. Ketika at-talibani mahirani ini dimasukin kana, ya, maka tetap ya, at-talibani tetap sama seperti di awal, yang berubah hanya predikat. Di sini tertulis mahironi, ya. Tetapi ketika dimasukin kana menjadi mahiroini. Mahiroini. Artinya apakah berbeda, Pak? Nah, masalah arti nanti saja, ya. Yang penting teman-teman tahu, ya. Ketika ada kana, tetap ya, subjeknya tetap at-thalibu, ini sama. Kemudian predikatnya atau khobarnya yang awalnya mahirun menjadi mahirun. Yang kedua, subjeknya sesama ya, awalnya at-talibani mahironi, dimasukin kana sama ya, at-talibani atau subjeknya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian mahiro ini ya, mahiro ini awalnya mahironi, tetapi karena ada kana di sini yang awalnya mahironi menjadi mahiro ini. Nah, kemudian yang ketiga ya, biar cepat, ada at-tullabu mahiruna. Banyak siswa mereka pintar. Dimasukin kana gimana? Gampang. Ya, gampang sekali ya, karena tetap ada sini. At-tullabu juga sama ya kan? Nih, sama kan? Nah, kemudian mahirina. Nah, yang berubah adalah apa? Predikatnya. Lihat di sini khabarnya di sini ya. Awalnya mahiruna, karena ada kana di depannya menjadi mahirina. Nah, kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya yang berubah adalah hanya predikatnya saja nih, yang saya blok nih ya. Yang berubah hanya predikatnya saja. Mahirun menjadi mahiron. Mahironi menjadi mahiroini. Mahiruna menjadi mahirin. Tetap ininya masih sama. Nah, kita lanjut contoh yang untuk cewek. Nah, untuk putri ya, misalkan di sini ada tolibatu ya, sama murid perempuan mahirotun. Ada kana, menjadi bagaimana? Gampang ya, menjadi gampang. At-tolibatu tetap di sini ya kan. Kemudian yang berubah hanya predikatnya saja. Yang awalnya mahirotun menjadi mahirotan. Sama at-talibatani, 2 murid perempuan, mahirotani, pinter-pinter. Nah, dimasukin kana menjadi bagaimana? Nah, gampang. At-talibani tetap ya, ini kan sama tuh ya, sama kan. Yang berubah hanya predikat, yaitu apa? Mahirotani menjadi mahirotaini ya, mahirotaini. Kemudian terakhir, at-talibatu mahiratun. At-talibatu banyak murid perempuan, mahiratun mereka pintar. Kemudian kalau dimasukin kana di depannya, Pak, oh gampang, sama. At-talibatu subjeknya atau pelakunya itu sama, tetap nggak ada perubahan. Yang terjadi perubahan mahirotun menjadi mahirotin. Nah, kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya gampang sekali ya. Jumlah ismiyah atau kata benda yang diawali dengan kata benda atau kalimat yang diawali dengan kata benda, jika dimasukin kana, yang berubah hanya predikatnya saja. Jadi hari ini kita hanya belajar bagaimana
pengaruh kana terhadap predikat. Nah, kalau subjek masih sama. Nah, saya kira itu saja teman-teman. Jika kurang paham, mohon dimaafkan. Insya Allah sih paham ya, karena dengan bahasa yang mudah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat semuanya tentang pada kajian ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf salah kata, salah ucap. Ilal liqa. Sampai jumpa. Wal afu minkum. Mohon maaf. Syukran jazilan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.